Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil adzim azim. Amma ba'du. Saudara-saudari yang Allah muliakan, di dalam pertemuan yang ini tentunya kita akan meneruskan dari pertemuan yang telah kita lewati, yang dimana kita membahas tentang surah Al-Fatihah. Di akhir pembahasan adalah kita membahas tentang ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata ayat yang keempat kelewat. Saudari-saudari yang Allah muliakan, ayat yang keempat adalah Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, yang dimana semua orang mendapatkan balasan di hari itu, yang baik maupun yang buruk, mendapatkan balasan amal perbuatannya. Allah adalah pemilik hari pembalasan, Yaumul Qiyamah, Yaumul Jazaa, Yaumul Hisab. Itulah Allah, pemilik hari pembalasan. Dengan sifat kasih dan sayangnya Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini bermacam-macam. Bermacam-macam karakter, bermacam-macam akhlak, khususnya manusia. Ada yang jahat, ada yang bijak, dan seterusnya. Jadi sebenarnya Allah hanya menciptakan dua jalan, baik dan buruk. Itulah. Dengan manusia hidup di dalam dua jalan itu, saling mempengaruhi satu sama yang lainnya. Namun Allah lah pemilik hari pembalasan. Tentu Allah akan membalas semua amal perbuatan baik maupun yang buruk. Saudara-saudari yang Allah muliakan, maka dari itu marilah kita hati-hati. Jangan kita mendapatkan balasan yang buruk dari Tuhan. Karena hukum Tuhan kita tidak bisa lari dari hukum Tuhan. Hukum sebab dan akibat itulah hukum Tuhan. Ketika sebab kita berbuat yang jelek, tentu Tuhan akan memberikan balasan yang jelek. Ketika kita melakukan kebaikan, tentu Tuhan akan memberikan berlipat-lipat ganda atas kebaikan kita itu. Jadi hati-hati. Kita tidak bisa lari dari hukum Allah. Sebagaimana Allah memberikan kodrat kepada manusia, lalu di situ manusia bisa memperhatikan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga terjadilah hukum di antara manusia. Dan itu adalah kehendak Allah. Hukum penjara, hukum pancung, hukum hukum rajam dan sebagainya, itu adalah kehendak Allah. Karena manusia memiliki hati perasaan, merasa sakit, merasa pedih dan sebagainya. Ketika salah bicara saja, manusia pasti akan membalasnya. Dan itu adalah hukuman Allah. Saudara-saudari yang Allah muliakan, lain halnya dengan hewan. Hewan misalkan bergulat, lalu dia itu kalah oleh lawannya, ya karena lawannya itu lebih besar, sudah hewan itu tidak ada dendam. Tapi manusia, ketika manusia, misalkan kita merasa gagah, perkasa kuat, lalu kita berbuat semena-mena kepada yang kecil, yang lemah. Tapi manusia, misalkan bergulat, dia kalah pada waktu itu. Karena manusia memiliki pikiran, bisa saja dia dendam. Di belakang suatu saat, bisa saja dia, misalkan membongoh dan sebagainya. Itulah. Maka di dalam kehidupan ini kita harus hati-hati. Jangan merasa bahwa kita ini paling gagah. Jangan merasa bahwa kita ini paling pintar. Jangan merasa bahwa kita ini yang paling jago. Ingat kepada Tuhan. Kita tidak bisa lari dari hukum Tuhan. Sebab dan akibat itulah hukum Tuhan. Hukum Tuhan di dunia pun diberikan. Sebagaimana Allah mengkisahkan Fir'aun. Fir'aun pun di dunia Allah mengkisahkan
Ajabnya itu, mari kita melihat surah Yunus. Ketika Fir'aun itu detik-detik terakhir diajab oleh Allah. Detik-detik dibinasakan oleh Allah. Surah Yunus. Ya, sebenarnya kisah Fir'aun itu banyak. Namun ini kita melihat satu kisah di dalam surah Yunus. Nah, inilah kisah Yunus, kisah Fir'aun. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan para tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan. Lalu Allah berfirman, mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaannya. Itulah. Jadi Fir'aun, Allah memberikan kisah kepada Fir'aun, memperlihatkan bahwa akhir dari perbuatan orang yang berbuat semena-mena, sebagaimana Fir'aun bahwa dia adalah raja yang berkuasa, sehingga dia tidak bisa dihukum oleh rakyatnya, karena dia adalah seorang raja, tapi tidak bisa lari dari hukum Allah. Allah mengajaknya di dunia, menenggelamkannya mereka. Itu yang namanya Fir'aun. Nah, jadi kita jangan merasa gagah. Kita berkuasa, lalu kita berbuat semena-mena karena saya ini kebal hukum. Tidak seperti itu. Hukum Allah di dunia pun diberikan. Mungkin dengan sakitlah, mungkin dengan stroke lah dan sebagainya. Bisa saja itu adalah hukuman dari Allah. Ajab dari Allah. Maka dari itu, dengan kita hati-hati, dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, agar kita digolongkan dari orang-orang yang mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Hukum sebab dan akibat, ingat, itu adalah hukum Allah. Kita tidak bisa lari dari hukum Allah. Di dunia pun Allah memberikan hukuman yang dekat, sudah jelas di akhirat. Hukumannya adalah lebih pedih dan lebih kekal, lebih berat dan lebih kekal. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah bahwa Allah yang menguasai hari pembalasan. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami menyembah. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Dalam arti kita kepada Allah kita menyembah. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Itulah. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah, salat, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina ista'inu bisabri wa sholat, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah kepada Allah dengan sholat dan sabar, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wa sholat, innallaha ma'as sabirin. Itulah. Jadi hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah lagi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'anni falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah bahwasannya aku adalah dekat. Aku kabulkan permohonan apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka melaksanakan segala perintahku, dan agar mereka memperoleh kebenaran. Maka
hendaklah mereka melaksanakan segala perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran atau mendapatkan petunjuk. Itulah. Jadi Allah itu dekat. Sebagaimana Allah meliputi atas segala hal sesuatu. Allah itu dekat kepada kita. Ketika kita yakin percaya kepada Allah, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah. Dengan kita hati-hati di dalam kehidupan ini. Karena memang Allah menciptakan dua jalan. Di antaranya ada jalan yang menyimpang dan jalan yang lurus. Dan Allah masih menghidupkan yang namanya itu setan. Itulah. Ketika manusia mengikuti langkah-langkah setan, itulah mereka yang akan yang sesat. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Itulah doanya. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan agar kita diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepadanya, bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Itulah. Jadi dalam kehidupan ini, sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan ini adalah kenikmatan. Sebagaimana Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang terdahulu, nikmat iman, nikmat lahir dan batin dan sebagainya. Itulah yang kita cari di dalam kehidupan ini. Jadi, ya itulah. Jadi jangan kita berbuat semena-mena dalam kehidupan ini. Marilah kita mencari kenikmatan di dalam kehidupan ini. Kenikmatan yang sebenar-benarnya. Bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Itulah doanya adalah agar kita mendapatkan petunjuk kepada jalan yang benar. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah surah Al-Fatihah, yang dimana di situ adalah hikmahnya kita mengembangkan keimanan kepada Tuhan, agar kita mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Hanya kepada Tuhanlah kita meminta, dan hanya kepada Tuhanlah kita memohon pertolongan. Saudara-saudari yang Allah muliakan, setelah ini kita akan melangkah ke ayat-ayat berikutnya untuk menyadari diri dan kita untuk benar-benar bertobat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan kita nanti menggali kalimat syahadat, kita benar-benar mengucapkan dua kalimat itu agar kita benar-benar menjadi orang yang berserah diri kepada Tuhan yang sebenar-benarnya. Bukan hanya kita mengaku orang Islam, tetapi kelakuan kita tidak benar, tetapi kelakuan kita tidak baik. Karena Islam itu mengajarkan kebenaran, kebaikan di dalam kehidupan ini. Menebar kasih dan sayang, menebar perdamaian. Itulah. Tuhan tidak mengajarkan di dalam Al-Quran ini, tidak mengajarkan kekerasan. Dan apabila yang ada mengajarkan kekerasan tentang Islam, lalu ada yang mengatasnamakan Islam, lalu dia berbuat kekerasan di muka bumi ini, itu bukan orang Islam. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Namun Islam memang mengajarkan manusia berperang. Namun sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asya an takrahu syai'an wa huwa kurhun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu mengetahui. Memang di dalam Al-Quran itu Allah mewajibkan berperang. Tapi berperang bagaimana? Tetaplah bersama kami.
kita akan terus membahas, mengkaji Al-Quran ini. Dengan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang memberikan manfaat yang baik untuk hidup kita. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.